Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Fantastis, luar biasa, yes, 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 hore. Iya, adik-adik, meskipun hari ini kita tidak beribadah seperti biasanya, beribadah di gereja, tapi hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah di rumah. Hari ini juga kita kembali menghayati bagaimana cintanya dan kasihnya Tuhan Yesus kepada kita semua untuk menebus dosa-dosa kita. Mari adik-adik kita berdiri, kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Anak-anak, pujilah. Anak-anak, pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak, pujilah. Anak-anak, pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Adik-adik, Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang adik-adik ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik, tahu tidak hari ini hari apa? Kenapa ya? Hari ini bukan hari Minggu, tapi kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini adalah hari Jumat dan disebut juga sebagai Jumat Agung. Hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib karena cintanya kepada kita untuk menebus dosa manusia. Di Golgota, Tuhan Yesus pernah menderita. Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya, di atas salib tersiksa. Di Golgota, Tuhan pernah menderita. Adik-adik, sepanjang minggu ini, adik-adik pasti pernah melakukan kesalahan. Baik kepada mama, kepada papa, bahkan teman-teman yang ada di sekitar kita. Itu semua membuat hati Tuhan Yesus sedih. Karena cintanya, Dia mau menebus dosa-dosa kita. Mari kita mengakui setiap kesalahan di hadapan Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan lewat sebuah lagu Banyak Perbuatan. Mari mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak
Amin. Ya, kepada adik-adik semua yang telah menyesal, telah melakukan kesalahan, berita anugerah diingatkan kembali kepada kita dari Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa, tapi cinta kepada Yesus harus juga baik hati dan selalu menurut perintah-Nya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan menurut perintah-Nya. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik, kita sudah menerima berita gembira. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang akan menolong kita untuk melakukan segala sesuatu yang disenangi oleh Tuhan. Efesus 5 ayat 3. Hidupmu hendaknya dijiwai oleh kasih seperti Kristus pun mengasihi kita. Ia mengorbankan dirinya untuk kita sebagai suatu persembahan yang harum dan menyenangkan hati Allah. Adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan bermazmur dari Mazmur 42 ayatnya yang ke-6b. Mazmur 42 ayatnya yang ke-6b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Adik-adik, supaya kita bisa mengingatnya, mari kita menghafalnya dengan gerakan. Mazmur 42 ayat 6b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sudah bisa? Kita ulang satu kali lagi ya. Mazmur 42 ayat 6b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, adik-adik, kita akan berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus melalui cerita Alkitabnya. Tapi sebelum kita melihat dan mendengar, mari kita nyanyikan Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku
Mari kita ambil sikap doa yang baik dan benar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Kami rindu bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab-Mu. Karena kami tahu Alkitab itu benar dan kami siap untuk mendengar. Mari Tuhan Yesus tolong kami untuk mendengar dan mengerti dan melakukannya. Amin. Atas tuduhan orang-orang Yahudi, akhirnya Yesus pun disalibkan di bukit Golgota. Seorang anak perempuan bersama ayahnya hadir dan melihat apa yang dialami oleh Yesus di bukit Golgota. Ayah, kenapa Tuhan Yesus disalib? Kan Tuhan Yesus itu orang baik. Bukankah yang dihukum itu orang jahat? Anakku, Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia disalib, dia berkorban karena cintanya bagi kita semua. Kita percaya Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi karena cintanya maka dia mau berkorban bagi kita semua. Oh, jadi karena kesalahan kita sehingga Tuhan Yesus disalib. Iya, benar anakku. Karena dosa-dosa dan kesalahan kita semualah yang harusnya disalib. Bukan Yesus. Tapi karena cintanya, dia mau berkorban bagi kita semua. Tapi kenapa harus disalib? Tidak adakah cara yang lain? Tuhan Yesus bisa melakukan banyak cara anakku. Tapi Yesus melakukan ini. Itu supaya dia melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Tuhan Yesus disalib karena itulah yang diperintahkan Bapa baginya. Oh, seperti itu ya Ayah. Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia. Ayah, Yesus haus. Di mana kita bisa mengambil air untuk memberi Yesus minum? Di situ ada suatu bekas lembu anggur asam. Maka mereka menusukkan bunga garam yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang pisau, lalu memberikannya ke mulut Tuhan Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Ayah dengar Yesus bilang sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Anakku, sudah selesai artinya Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya menyelamatkan dunia ini satu kali untuk selamanya. Kita tidak pantas dikasihani. Kita tidak pantas menerima kasih dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berikan, itulah anugerah. Terima kasih Ayah. Sekarang saya sudah mengerti mengapa Yesus mau disalibkan. Semua karena cintanya kepada manusia. lalu Tuhan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa Seperti doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah selesai melakukan tugasnya. Tanda paku di kaki dan tangan adalah bukti cinta kasih Tuhan Yesus untuk kita semua. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita pun mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepadanya. Sambil uang persembahan disiapkan, ada firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada orang yang suka memberi tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin papa. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Mengiringi persembahan kita, mari bersama-sama kita melakukan Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bisa
merayakan, menghayati Jumat Agung di mana kami boleh bersama-sama beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan kepada kami. Engkau rela mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih tetap sehat, kami masih tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemerintah kami, berkati mereka semua. Kami berdoa juga buat orang tua kami, buat Bapak dan Ibu Pendeta, buat guru-guru sekolah minggu kami. Kami juga berdoa Tuhan buat dokter dan perawat, di mana Tuhan kami merasa gelisah dan takut oleh karena virus corona yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia. Mari Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Engkau juga datang untuk menyembuhkan bagi orang-orang yang sudah kena sakit virus corona. Kami percaya Tuhan akan menolong, kami percaya Tuhan akan memberkati. Sehingga biarlah virus corona ini boleh berlalu dari negara kami Indonesia. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan yang sudah kami bawa. Berkati boleh dipakai dalam pelayanan kami di sekolah minggu. Ini doa kami, dengarkanlah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga hari ini kita semakin mengerti karena cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus kepada kita, Dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Aku mau mengerti kasih Tuhanku. Aku mau mengerti kasih Tuhanku, Dia disalibkan untuk diriku. Sungguh baik Tuhanku, agung kasih-Nya. Ku serahkan diri jadi milik-Nya. Pergilah, Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa-dosa kita. Hiduplah dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang kepada kita, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik,
demikianlah ibadah Jumat Agung kita pada hari ini. Selamat menghayati hari Jumat Agung. Selamat menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa kakak-kakak, dan dosa kita semua. Kakak Eka, mungkin ada pesan buat adik-adik di rumah? Iya, adik-adik, jangan takut. Tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, bermain, dan belajar dari rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Percayalah, Tuhan Yesus akan senantiasa menolong, menjaga kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekolah